Bismillah, masih pada sistem reproduksi pada manusia bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita mulai dengan pembentukan sel kelamin. Nah, pembentukan sel kelamin laki-laki itu terjadi di tubulus, terjadi di sini ya, di yang namanya seminiferus tubulus atau disebut juga tubulus seminiferus. Jadi tubulus ini artinya rongga-rongga seperti ini nih ya, dia seperti saluran-saluran gitu. Dan seminiferus ini dari kata semen atau sperma. Jadi sel sperma ini awal mulanya pembentukan sel sperma disebut spermatogenesis. Jadi dia pembentukan sel sperma. Jadi sebutannya spermatogenesis. Nah, sel induknya ini namanya spermatogonium. Dia bersifat diploid. Jadi sel sperma awalnya ini dia membelah diri secara mitosis, gitu ya. Lalu terbentuklah spermatosit ini, spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini dia membelah diri lagi menjadi sekunder, spermatosit sekunder, meiosis tahap 2, kemudian membelah diri lagi gitu ya, menjadi haploid atau menjadi banyak ya, gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah ini spermatid ini yang bersifat haploid, gitu kan. Jadi dia mulai bersel banyak. Nah, akhirnya setelah ini terbentuklah sel sperma atau spermatozoa yang matang. Jadi dia terbentuknya beberapa sel sperma. Berikutnya ada pembelahan sel dari sel perempuan gitu ya, atau sel wanita. Nah, kalau tadi namanya spermatozoid gitu kan, hasilnya itu sel spermatozoid dan pembentukan selnya disebut spermatogenesis. Nah, sedangkan yang terbentuk di ovum, nah ini disebut dengan ogonium. Sama, bersifat diploid juga. Lalu dia membelah menjadi secara mitosis, jadi primer ya. Itu. Tapi berbedanya dia terbagi dua lagi. Terbagi duanya, yang satu menjadi oosit sekunder gitu ya. Yang satu menjadi polosit. Jadi yang satu oosit, yang satu polosit. Nah, yang oosit ini dia membelah lagi. Membelah menjadi yang haploid juga seperti tadi yang di sel sperma. Lalu yang satunya ini menjadi badan polar gitu kan. Nah, setelah itu yang haploid inilah yang akhirnya menjadi ovum. Hanya satu sel telur, menghasilkan satu sel telur saja. Nah, berikutnya adalah proses ovulasi. Nah, ovulasi ini aja proses keluarnya ovum dari ovarium. Di sebelumnya juga dijelaskan ya. Jadi di ovarium atau induk telur ini nanti akan menghasilkan ovum atau sel telur yang nantinya akan keluar dan bergerak ke rongga rahim. Nah, nanti dia dinding-dinding rahimnya ini akan mengembal seperti spons. Nah, ketika dia tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sperma, sel telurnya, maka dinding selnya ini akan meluluh yang disebut dengan menstruasi. Nah, sedangkan kalau bertemu sel telurnya dengan sperma akan membentuk menjadi zigot. Setelah tadi, kalau sudah terbentuk zigot ya, nah itu adalah proses pembuahan.
Jadi proses pembuahan ini atau fertilisasi adalah peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Kita bisa lihat ya, di sini ada sel telur bertemu dengan sel sperma, gitu kan. Kok bisa sih sperma menemukan lokasi dari si sel telur ini? Kenapa bisa menemukan gitu kan? Jadi karena si sel telur sendiri ini dia kan punya yang namanya hormon progesteron. Jadi secara reaksi kimia itu menarik gitu ya si sel sperma. Selain itu juga di saluran telur ini dia suhunya itu lebih panas daripada tempat sperma itu berasal. Jadi sperma ini mampu menemukan si sel telur dan bertemu pada saluran telur yang akhirnya menjadi zigot gitu kan. Nah, jadi pertama ya, proses fertilisasi adalah dia tahap ovulasi. Ovulasi itu yang tadi. Jadi si indung telur, ovarium ini mengeluarkan sel telur atau ovum yang sudah matang. Kemudian tadi sel telur bertemu dengan sperma. Nah, setelah bertemu berubahlah menjadi zigot. Bertemunya di tuba falopi ini ya, atau saluran telur. Kemudian menjadi zigot dan menempel di dinding lahir. Nah, zigot ini akan membelah diri dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, dan seterusnya. Nah, itu berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Sekarang, setelah menjadi zigot, seperti yang sudah kalian hafalkan hadis arba'in, berubah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Nah, jadi di minggu ke-6 setelah dia terus membelah diri zigotnya, membelah diri gitu ya. Nah, di minggu ke-6 ini dia bobot janinnya panjangnya sekitar 1 cm. Nah, dia akan membentuk kepala seperti kepala reptil dan mempunyai ekor. Nah, benjolan akan terjadi nih, benjolan yang akhirnya nanti akan jadi lengan dan jadi tangan itu mulai terlihat. Nah, di minggu ke-8-nya dia sekitar 8 cm. Kecil banget ya dulu kalian ya. Jadi sekitar 8 cm. Nah, mulai muncul daun telinga, jari-jari mulai lengkap tonjolan-tonjolannya, jantung mulai berdenyut, pencernaan mulai aktif, ginjal juga. Lalu di 12 minggu tuh bisa memanjang sampai 9 cm, beratnya sekitar 14 gram. Nah, di sini kuku-kukunya mulai terbentuk. Nah, serabut saraf, otot juga lebih baik lagi. Nah, mereka udah mulai bisa makan cairan ketuban, gitu kan. Nah, kemudian di 16 minggu, nah kepala masih tampak lebih besar daripada badan, kan masih lebih besar kepalanya daripada badan. Tapi di sini pembuluh darah membayang di bawah kulit yang tipis. Jadi kulitnya tuh masih kayak transparan gitu ya. Terus denyut jantung terasa kuat, otot-otot juga mulai aktif. Nah, kemudian baru nih mulai ketika 20 minggu kulitnya makin tebal, rambut halusnya muncul, alis, kelopak mata itu sudah mulai muncul. Nah, di 24 minggu, ketika 24 minggu sekitar 32 cm ya. Nah, warna kemerahan pada kulit ini yang tadinya transparan seperti ini sudah mulai kulitnya diliputi dengan lanugo. Jadi udah berkurang nih kulitnya. Jadi lemaknya udah muncul, mulailah keriput-keriput gitu ya. Nah, mulai kelopak matanya sudah membelah, nantinya bola matanya jadi bisa kelihatan gitu ya. Nah, paru-parunya cuman belum berkembang secara sempurna. Nah, ketika 28 minggu, gitu kan, badannya masih kurus, kulitnya juga masih remah, tapi lemak-lemak luarnya mulai terlapisi. Nah, kelenjar-kelenjar kecil pada kulit sudah mulai muncul. Nah, bisa membuka mata, selaput bola mata juga sudah mulai menghilang. Nah, di usia 32 minggu,
Nah, ini mulai nih, tulang kepala masih lunak ya, paru-paru tapi sudah berkembang sempurna dan dapat menopang hidup. Jadi ketika dia keluar dari lingkungan si ketubannya ini, itu ya, air ketubannya ini, nanti Masya Allah sudah bisa menghirup udara yang sama seperti kita. Nah, kemudian di 36 minggu, lemak tersimpan di bawah kulit, bahu, kuku-kuku jari sudah sempurna. Dan di usia 40 minggu biasanya dari 38 minggu sampai 40 minggu itu janin siap lahir. Gitu. Masya Allah ya. Subhanallah, Allah mampu menciptakan kita dari yang bukan apa-apa, dari sel sperma dan sel telur gitu ya, yang bisa Allah pertemukan padahal begitu kecilnya, membelah diri sampai akhirnya menjadi segumpal darah dan menjadi segumpal daging, terus berkembang menjadi janin dan akhirnya siap menantang dunia. Ya, pertemuan kita dicukupkan sampai pembahasan proses kehamilan. Insya Allah kita berjumpa lagi di pelajaran IPA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.